Almas. Nah, di video kali ini aku cuman mau cerita-cerita, mau sharing sedikit tentang properti ya, salah satunya rumah. Nah, ini aku mau ngebahas tentang perbedaan rumah subsidi dan rumah komersil. Soalnya banyak banget yang nanya, banyak juga teman-teman yang belum paham nih perbedaan antara rumah komersil dan rumah subsidi. Oke, pertama-tama aku mau jelaskan juga nih tentang rumah subsidi itu apa dan rumah komersil itu apa. Nah, sebelum kita lanjut, jangan teman-teman sudah selesai survei di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama aku Putri Almas. Nah, di video kali ini aku cuman mau cerita-cerita, mau sharing sedikit tentang properti ya, salah satunya rumah. Nah, ini aku mau ngebahas tentang perbedaan rumah subsidi dan rumah komersil. Soalnya banyak banget yang nanya, banyak juga teman-teman yang belum paham nih perbedaan antara rumah komersil dan rumah subsidi. Oke, pertama-tama aku mau jelaskan juga nih tentang rumah subsidi itu apa dan rumah komersil itu apa. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, and di-share supaya aku semakin semangat lagi membagikan info-info tentang properti. Oke, yuk kita langsung aja ya. Nah, rumah subsidi itu sendiri adalah rumah yang didanai oleh pemerintah dan dia mempunyai. Oke, teman-teman, aku mau lanjutin lagi, tadi ada iklan sedikit karena ada temen yang mau ngumpulin berkas persyaratan rumahnya. Nah, tadi kan udah bahas masalah perumahan subsidi. Rumah subsidi itu yang dananya dibantu oleh pemerintah dan itu mempunyai persyaratan-persyaratan yang ABCDE, banyak banget embel-embelnya. Ya wajar dong karena ini bersubsidi dan cicilannya pun flat gitu. Nah, selain rumah subsidi, ada juga kan rumah komersil. Nah, komersil ini persyaratannya cukup gampang dan simple, tidak banyak melibatkan instansi-instansi pemerintah, bahkan cuman data pribadi aja. Nah, tapi tentunya dia tetap berhubungan dengan tempat kerja dan perbankan. Oh ya, itu deh untuk ininya ya. Nah, untuk persyaratan rumah subsidi ini sendiri ada surat belum punya rumah, terus tuh belum punya rumah dari kelurahan, terus juga gaji tidak boleh lebih dari 8 juta untuk yang joint income, dan untuk yang single tidak boleh lebih dari 6 juta. Nah, sedangkan yang komersil itu gajinya tidak boleh kurang dari 6 juta. Nah, itu deh pokoknya perbedaannya ke sana. Ada yang tidak boleh lebih dan ada yang tidak boleh kurang. Gitu. Kalau komersil lebih dari 8 juta, lebih dari 6 juta, lebih dari 10 juta itu lebih bagus gitu. Lebih gampang di-approve-nya. Nah, yang paling penting banget sebelum kalian ngambil rumah, baik itu komersil maupun subsidi, kalian harus menghindari banget yang namanya berhubungan dengan OJK. Nah, BI kalian ini harus bersih, dan walaupun kalian ada cicilan, jangan sampai
nunggak, jangan sampai nggak bayar, ibaratnya tuh begitu deh. Dan bagi teman-teman yang suka minjemin KTP sama teman-temannya, sama siapapun itu, kalau kalian punya niatan ngambil rumah subsidi, mau komersil, ya itu janganlah dipinjamkan karena nanti fatal akibatnya gitu. Saya mau ngambil kredit apa, ternyata orangnya nggak bayar. Nah, yang susah kan kalian sendiri ya. Nah, kalau untuk nih, oh ya Kak, rumah subsidi itu sih kenapa berbeda dari rumah komersil gitu. Nah, ya jelas berbeda. Kalau rumah subsidi itu dia flat ya. Jadi gini, program subsidi itu ada 4 juga. Ada 4, BP2BT, FLPP, ada apa sih pokoknya yang satu lagi, ada 2 lagi tuh kan. Jadi programnya itu, tapi kebanyakan developer menggunakan FLPP dan BP2BT. Nah, FLPP itu apa sih Kak? FLPP itu adalah berbasis flat sampai lunas gitu kan. Cicilannya flat sampai lunas itu 5%. Sedangkan BP2BT sendiri itu cicilannya itu flat sampai 10 tahun doang. Misalnya kalian dikasih tenor 15 tahun ya. Dan sedangkan untuk flatnya itu cuma 10 tahun. Jadi yang 5 tahun ke selanjutnya itu kalian ngikutin suku bunga. Begitu ya teman-teman tentang BP2BT dan FLPP. Nah, oh iya Kak, kenapa sih subsidi itu flat 5%? Ya karena itu disubsidi sama pemerintah. Jadi kalian harus bersyukur banget gitu. Nah, untuk kalian yang mau ngambil rumah subsidi itu benar-benar orang yang belum punya rumah dan memang gajinya menengah ke bawah, UMR lah gitu kan. Nah, subsidi untuk pengambilan KPR subsidi ini ya sangatlah ketat ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita akal-akalin ini itu nggak bisa. Jadi BI harus bagus. Sudah tuh, walaupun bunganya cicilan kalian tidak sampai call 3, 4 dan 5, kalau call 2 masih oke. Dan usahakan kalau kalian udah itu tuh ya cicilannya janganlah banyak-banyak gitu ya. Sedikit-sedikit pas pas udah mau akad cicilannya lunas gitu kan. Jadi itu aman buat kalian. Jadi kalian tidak turun plafon. Nah, kalau kalian punya cicilan walaupun cuma 5 juta di bank, itu bakal membuat kalian turun plafon. Dan plafonnya tuh nggak sedikit dan nggak tanggung-tanggung, pasti besar, lebih berapa kali lipatnya. Begitu ya. Sampai di sini aku harap kalian paham tentang itu persyaratannya. Nah, ada lagi nih poinnya, harus yang belum punya rumah. Kenapa Kak begitu? Nah, gitu karena rumah subsidi itu ya diperuntukkan untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Dan kalau gajinya udah lebih dari 8 juta atau 6 juta yang masih single, ya jadi itu tuh kalian udah masuk komersil gitu. Bukannya nggak boleh, tapi masih banyak teman-teman kita yang lain yang butuh ya gitu, karena punya persyaratan sendiri. Dan persyaratan umurnya sini kayak gimana Kak? Oh, persyaratan umurnya itu minimal berumur 21 tahun ya. Nah, punya KTP, punya NPWP, dan minimal kerja Kak 2 tahun gitu. Minimal kerja 2 tahun. Jadi karyawan tetap ya, kontrak boleh, yang penting udah lama, udah 3-4 tahun gitu, dan selalu diperpanjang kontraknya. Oh ya Kak, aku kerjanya kontrak, gajinya cuma 3 juta, bisa nggak Kak kira-kira aku ngambil rumah subsidi? Oh bisa yang penting kali nggak punya cicilan dan tinggal sama orang tua gitu, itu ya bisa. Oh ya Kak, kira-kira nih dari ini nih kita misalnya booking ya Kak, rumahnya tuh yang inden gitu kan. Nah, pemberkasan kan lama ya gitu kan. Nah, kira-kira Kak apa ya, kira-kira ketahuan di ACC apa enggaknya kapan ya Kak? Nah,
Ini kan banyak banget yang ditanyakan sama teman-teman untuk yang ini ya. Jadi gini, misalnya tuh rumah sudah 80% atau 75%. Jadi berkas kalian itu kita ajukan ke bank, diajukan ke bank. Nah, yang tadi pengumpulan surat keterangan belum punya rumah, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening keuangan 3 bulan terakhir. Terus tuh surat keterangan kerja, penghasilan dan lain-lain gitu kan. Jadi itu kita ajukan ke bank, terus menunggu sampai 1 sampai 14 hari kerja itu pasti ada bank survei ke tempat kerja ataupun nelpon kita gitu, atau datang ke tempat kerja kita, begitu ya teman-teman. Jadi itu harus menunggu, kadang-kadang tuh memang saking banyaknya yang ngantri, kita harus menunggu lama untuk keluarnya SP3-nya. Oh ya Kak, kalau rumah komersil kenapa cepat? Nah, kalau rumah komersil kan berdasarkan pembiayaan sendiri nih, jadi itu dia lebih gampang. Apalagi kalau gaji kita gede, yaitu cepat banget di approve-nya sama bank, jadi tidak menunggu lama-lama gitu kan. Karena yang ininya juga nggak begitu banyak. Kalau yang rumah subsidi itu banyak banget yang ngantri gitu kan. Nah, oh ya Kak, aku kan nggak kerja nih, aku usaha. Kira-kira bisa nggak ya Kak aku ambil rumah subsidi? Oh, tentu bisa kok, bisa banget. Tapi yang itu harus ada SIU, ada surat izin usaha dari RT RW sampai lurah, harus ada NPWP-nya juga, sama harus punya keterangan belum punya rumah juga gitu kan. Dan kalau rekening korannya tuh 6 bulan terakhir, terus pembukuannya 6 bulan terakhir juga. Begitu ya teman-teman untuk persyaratannya untuk rumah subsidi. Nah Kak, ada juga nih yang bertanya, Kak, aku SP3-nya udah keluar nih, nah tapi aku masih punya cicilan Kak. Nah aku harus disuruh banding nih sama ininya. Nah itu memang ada istilah banding dalam pengajuan KPR ya. Nah, kenapa disuruh banding? Supaya tidak turun plafon gitu kan. Misalnya tadi itu kan dia turun plafon 50 juta nih, jadi otomatis harus bayar 50 juta. Kasian dong gitu kan. Cicilan cuma berapa, tapi kita harus bayar sebanyak itu. Nah, itu ini bisa supaya plafonnya tidak turun. Jadi cicilan sama dengan tahun yang sama gitu kan. Segitu. Terus itu fungsinya apa sih? Nah itu tuh ibaratnya tuh kalian sudah lunasin nih, sertakan surat keterangan lunas, pelunasannya kita ajukan ke bank, itu yang namanya banding sama bank gitu. Oh ya, ini Kak, aku tuh udah keluar SP3, tapi kira-kira itu akan hangus nggak ya Kak SP-nya itu, karena aku dijadwalkan segini tapi aku belum bisa akad bulannya karena masih ada cicilan. Oke, itu SP3 itu cuman ada berapa kali ya perpanjangannya Kak? 2 atau 3 kali perpanjangan ya, di 3 bulan sekali. Kalau udah lebih dari itu dianggap batal. Kenapa? Jadi bank berpikir kalau kita itu tidak serius untuk ambil rumahnya gitu ya teman-teman. Jadi usahakan sih kalau yang berencana mau ngambil rumah jangan dulu deh cicilan gitu, kalau bisa dilunasin aja dulu. Pokoknya jangan sampai nanti menghambat kalian sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau belepotan ngomongnya, banyak nggak beraturan juga ya. Tadi aku tuh cuman berdasarkan ini aja karena kemarin tuh banyak banget yang nanya tentang ini persyaratan sama ada bla 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 ini gitu. Jadi ini sekedar sharing aja ke kalian perbedaan persyaratan rumah subsidi dan rumah komersil, dan hal apa aja yang harus kalian perhatikan banget sebelum kalian ngambil rumah subsidi. Atau ya teman-teman, sharing kita sore hari ini karena hari udah mau maghrib. Mohon maaf kalau omongannya belepotan, penyampaian juga masih kurang banyak, tapi itu aku sharing berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan pertanyaan kalian, berdasarkan yang aku urusin selama ini. Oke, thank you for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe, like,
and di share, dan jika ini rame nanti coret aja ya request apa sih akan kita bahas selanjutnya. Oke?